Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembahasan soal KSM atau kompetisi sains madrasah untuk bidang ekonomi tingkat kabupaten tahun 2019. Baiklah, langsung kita menuju ke soal yang pertama. Untuk bersoal pertama ini yaitu tentang kebutuhan. Untuk memenuhi gaya hidup, sebagian masyarakat berusaha sekuat tenaga untuk memiliki smartphone berteknologi tinggi dengan harga yang fantastis yang dianggap mampu meningkatkan status sosial. Padahal fungsi dari smartphone tersebut relatif sama. Ilustrasi di atas menunjukkan pemenuhan kebutuhan menurut intensitasnya atau menurut tingkatannya. Itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau dalam bahasa Latinnya adalah primus. Primus itu kebutuhan pertama yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan untuk memenuhi sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dari kata asalnya secundus, yang artinya pemenuhan kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tertius, di Indonesia menjadi tersier atau kebutuhan let, yaitu kebutuhan yang untuk barang mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pada umumnya pemenuhan kebutuhan tersier dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan biasanya digunakan untuk menunjukkan status sosial yang lebih tinggi agar dihargai orang lain dan lebih terpandang. Contoh kebutuhan rumah mewah, perhiasan, berlian, mobil mewah. Baiklah, kita ke soal nomor 1 ini. Di sini yang dipenuhi adalah kebutuhan berupa smartphone. Tapi yang dipilih adalah smartphone yang berteknologi tinggi dengan harga yang fantastis agar mampu dianggap meningkatkan, bisa meningkatkan status sosial. Sehingga di sini smartphone di sini berfungsi sebagai kebutuhan tersier karena untuk meningkatkan status sosial dengan harga yang tinggi, sehingga smartphone di sini boleh dikatakan smartphone mewah. Apabila yang dibeli smartphone itu smartphone yang harga biasa-biasa saja, untuk saat ini mungkin smartphone bisa dianggap sebagai kebutuhan pokok untuk berkomunikasi. Namun berbeda apabila dengan harga yang tinggi, apalagi untuk meningkatkan status sosial supaya menjadi orang yang terpandang, supaya lebih dihormati. Maka di sini menjadi kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Sehingga jawabannya adalah kebutuhan tersier. Baiklah, untuk soal yang berikutnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilat jemari dan piring seraya bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu keberkahan ada pada makanan yang mana. Hadis riwayat Muslim. Setiap makanan yang kita makan mengandung keberkahan. Tetapi kita tidak mengetahui di mana letak keberkahan itu berada. Untuk itu, tidak diperbolehkan menyisakan makanan. Atau berbuat mubazir, atau menghambur-hamburkan serta merusak alam dan lingkungan. Pernyataan yang sesuai dengan hadis tersebut adalah berkaitan dengan konsep ilmu ekonomi tentang apa. Nah, kalau kita lihat di sini, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghargai makanan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di sini adalah kita
disuruh menghargai makanan ya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok. Sehingga kita siapa tahu orang lain kesulitan dalam mencari sesuap nasi, sehingga kita harus menghargai, karena makanan mungkin di satu negeri atau di masyarakat mudah didapat, tapi mungkin di negara lain atau di masyarakat lain yang sedang terjadi kekeringan, paceklik, itu susah untuk didapat. Sehingga di sini ini kaitannya dengan konsep kelangkaan sumber daya yang tersedia. Ya, berkaitan dengan konsep kelangkaan sumber daya yang tersedia. Jadi hadis tersebut, setiap makanan yang kita makan mengandung keberkahan, tetapi kita tidak mengetahui di mana letak keberkahan itu berada, sehingga kita harus menghabiskan makanan, jangan menyisakan, karena itu sama saja kita menghambur-hamburkan atau melakukan tindakan mubazir. Hikmah lainnya adalah bentuk penghormatan kepada orang lain. Ya, jadi kita menghormati petani yang sudah menanam, bercocok tanam sampai panen dengan jerih payah dengan keringatnya. Ya, jadi menghormati orang-orang lain yang melakukan proses produksi pertanian. Juga penghormatan kepada orang lain yang tidak memiliki makanan untuk sekedar menghilangkan sedikit lapar. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan. Untuk itu, Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling berbagi. Jadi kalau kita punya makanan berlebih, jangan sampai kemudian membusuk atau apa. Lebih baik apa yang kita makan secukupnya, dan yang lebih kita lebih dari itu kita memberikan kepada orang lain, terutama kepada fakir dan miskin. Masih banyak lagi dalil-dalil yang melarang tindakan konsumsi berlebih-lebihan. Jadi kita di satu sisi tidak boleh mengkonsumsi secara berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan juga kita harus menghargai makanan apa yang kita makan. Sehingga di sini ini berkaitan dengan konsep kelangkaan sumber daya yang tersedia. Kenapa disebut kelangkaan sumber daya yang tersedia? Karena mungkin makanan bagi orang miskin itu susah untuk didapat, ya, susah didapat. Sehingga orang yang memiliki makanan untuk menghargai makanan dan memberikan kepada fakir miskin. Ya, jadi kelangkaan di sini bisa saja orang miskin susah untuk mendapatkannya. Sehingga di sini nomor 2 jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya manusia memiliki 1 bukit berupa emas, maka ia menginginkan untuk memiliki 2 bukit emas, dan tidak akan ada yang dapat memenuhi keinginan manusia kecuali tanah. Maksudnya adalah setelah manusia itu mati atau dikubur, dan Allah akan mengampuni siapa saja yang bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan ekonomi yang tepat untuk hadis tersebut adalah, ya, di sini hakikatnya manusia memiliki kecenderungan terhadap harta dan selalu ada keinginan untuk menambah jumlah hartanya. Jadi kalau sudah punya 1, ingin 2, dan seterusnya, kecuali ajal telah menjemput. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Jadi sifat manusia punya sifat rakus, punya sifat ingin menguasai harta yang banyak. Pemenuhan keinginan manusia tidak terbatas berdampak pada kelangkaan. Berarti di dalam masyarakat hanya terdapat sumber daya yang terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Artinya, masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkannya. Kelangkaan adalah sulitnya memperoleh kebutuhan
akibat kebutuhan yang selalu beragam dan tidak terbatas, sehingga alam tidak mampu lagi menyediakan semua kebutuhan manusia yang bervariasi. Secara singkat, bahwa kelangkaan sumber daya manusia yang ingin mengelola sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan kebutuhan yang akan datang, sehingga sumber daya manusia tidak lagi melakukan suatu kegiatan produksi dan barang jasa atau sulit untuk mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya, di sini ini menunjukkan bahwa sifat manusia yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, karena setelah punya satu bukit emas dia akan menambah, kurang, dan seterusnya, kecuali ajal menjemput. Ya, sehingga jawabannya adalah B, keinginan manusia yang tidak terbatas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sistem ekonomi yang tepat berdasarkan ayat tersebut adalah, jadi dalam Islam perdagangan atau perniagaan itu diperbolehkan, sebagaimana Allah menghalalkan jual beli tapi juga mengharamkan riba. Jadi sistem ekonomi Islam yang tepat bagaimana menurut ayat di atas, bahwa kita boleh melakukan perniagaan, melakukan jual beli, melakukan kegiatan ekonomi, tetapi semua itu harus juga berpedoman atau tidak boleh keluar dari syariat Islam. Jadi di satu sisi manusia diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, tapi di sisi lain kita terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, terutama dalam Al-Quran dan hadis. Berarti di sini yang tepat adalah sistem ekonomi campuran, karena di sini ada kebebasan, manusia diberi kebebasan, tetapi di sisi lain kita juga harus kebebasan itu harus berdasarkan, ya, harus ada batas-batasnya, yaitu syariat Islam. Sehingga jawabannya adalah sistem ekonomi campuran.